langsung ya. Oke, jadi yang pertama yang harus kalian perhatikan itu, kalian harus lihat dari budget kalian ya, karena biar bagaimanapun akan kembali lagi ke budget kalian, berapa dana yang harus kita miliki. Nah, nomor 2 itu keperluannya, ini untuk editing, untuk gaming, atau untuk yang lainnya. Yang ketiga, faktor itu untuk mobile atau stay, kalian itu seharian di kantor atau mobile gitu, keluar gitu. Kemudian faktor yang keempat itu urgency, ini kalian butuh komputernya sekarang atau bisa lain waktu gitu, nggak buru-buru. Nah, kemudian oke, langsung kita mulai aja dari yang pertama, kita breakdown satu-satu ya dari budget. Nah, berapa dana yang kalian miliki, jadi kalian tuh punya uang berapa, nanti akan kembali lagi speknya disesuaikan dengan dana kalian ya. Kemudian yang kedua itu keperluannya, ini yang seperti saya bilang tadi, kalian ini untuk editing kah, untuk gaming kah, atau setengah-setengah gitu, setengah edit setengah gaming, atau hanya untuk keperluan office, browsing, ataupun hanya meeting online. Nah, ini masing-masing berbeda jadi ya. Nanti kalau untuk editing itu dari pengalaman kami itu semakin tinggi prosesornya itu semakin cepat proses editing. Nah, kalau untuk gaming ini berbeda lagi. Jadi kalau gaming ini nanti lebih mengarah ke GPU yang kalian miliki, ke VGA. Jadi semakin bagus GPU yang kalian miliki, itu game yang kalian jalankan semakin lancar dan FPS-nya juga lebih stabil. Nah, kalau untuk yang setengah edit setengah gaming, ini juga banyak yang mau ngerakit ya. Jadi ini nanti disesuaikan dengan speknya lagi gitu. Nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk yang keperluan yang terakhir ini keperluan office, browsing, atau meeting online, ini kalian dengan dana 4 juta pun atau 3 juta pun bahkan kalian bisa sebetulnya untuk kalau hanya keperluan untuk office, browsing, dan meeting online atau meeting Zoom atau sekolah gitu ya pakai Google Classroom, itu sebenarnya bisa aja. Nah, nanti kita breakdown satu-satu ya. Nah, untuk kemudian ini yang faktor ketiga ini, mobile atau stay, kalian banyak kerja di luar atau setengah hari kerja, banyak kerja di luar atau setengah hari kerja kalian kebanyakan di luar, atau kalian yang tipenya office itu hanya stay di kantor. Nah, nanti bakal berpengaruh itu. Nah, keempat itu urgency, kalian butuh komputer segera atau tidak. Nah, kalau kalian yang butuh komputer segera itu saya saranin langsung beli aja laptop karena lebih praktis. Tapi kalau kalian nggak harus sekarang mau beli komputernya, kalian bisa rakit PC. Jadi nanti kalian bisa lihat-lihat dulu part-partnya. Nah, nanti pelan-pelan kita lihat harganya bagaimana sambil ngumpulin uang gitu. Jadi nanti semakin sedikit demi sedikit kita bisa rakit. Ya. Nah, saya juga di sini mau ngebahas keunggulan dan kelemahan masing-masing. Jadi di sini jadi lebih objektif. Jadi kalian memutuskan tuh tahu segala halnya gitu, kelemahan sama keunggulannya. Ya, kita mulai aja. Pertama, keunggulan PC. Ya, dia tuh tahan lama karena dia bentuknya besar, jadi sirkulasi udara tuh bagus. Jadi otomatis ke part itu lebih tahan nih. Ya. Yang keunggulan yang kedua tuh bisa dimodifikasi. Nah, seperti yang kalian di sini, ini fan-nya RGB, jadi banyak warna. Ini fan belakangnya juga banyak warna. Nanti di sini juga kalian kalau pakai pendingin yang bagus bisa ada RGB-nya juga di situ. Jadi bisa dimodifikasi kalau PC itu, ya. Nah, yang ketiga keunggulan itu upgradable. Otomatis ya kalau PC begini kita bisa upgrade mulai dari motherboard, prosesor, VGA, RAM, ya. Bahkan nanti bisa kita percantik aksesoris-aksesoris lainnya. Ya, ada casingnya, ada yang macam-macam. Nanti di sini juga kita bisa buat lampu. Jadi lebih variatif gitu kalau PC itu. Nah, kalau untuk PC itu harga yang sama itu dengan laptop bisa mendapatkan spek lebih tinggi. Karena kalau laptop itu dia partnya tuh dikompres sedemikian rupa dan mobile, jadi harganya tuh lebih mahal biasanya. Ya. Nah, jadi kalau di PC juga kita nggak perlu repot-repot ngecas ya. Dia kan sumber tenaganya langsung dari listrik rumah, jadi langsung aja gitu, nggak perlu dicas. Nah, cuman ada juga kelemahan dari PC.
Yang pertama itu butuh space-nya luas ya, seperti gambar ini. Jadi PC itu bisa satu meja tuh untuk part PC ya, untuk monitor, untuk CPU-nya, keyboard segala macam. Jadi memakan tempat ya. Nah, kelemahan yang kedua itu dia nggak mobile, jadi dia cenderung stay at space aja gitu, jadi nggak bisa kemana-mana. Nah, kelemahan yang ketiga itu nggak praktis ya, karena banyak tempat yang mau dipakai, jadi dia nggak movable, jadi nggak praktis. Nah, kemudian kita bahas keunggulan dan kelemahan dari laptop. Nah, keunggulan laptop itu yang pertama, dia mobile, jadi cenderung bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalian bisa kerja dimanapun, kalau bawa laptop enak gitu ya. Bisa ngirim email dimanapun, bisa editing yang ringan dimanapun, bisa kalian lakukan. Nah, yang kedua praktis ya, otomatis. Jadi kalian tinggal masukin tas, terus kalian tinggal bawa, jadi gampang. Keunggulan yang ketiga itu tempatnya minim ya, jadi kalian bisa bebas bawa seukuran tangan dimanapun ya. Nah, cuman ada juga kelemahannya laptop. Yang pertama itu nggak tahan lama ya, karena seperti yang saya bilang tadi, laptop ini partnya ini dikompres sedemikian rupa, jadi hanya seukuran tangan gini ya. Jadi otomatis part-partnya itu jadi mengecil. Kalau yang mengecil itu space-nya jadi dipersempit. Nah, kalau dipersempit gitu, berarti sirkulasi udaranya nggak bagus. Nah, panas itu yang mempercepat part lebih cepat rusak. Itu. Dan juga kalau laptop ini, dia ini tergabung menjadi satu gitu, antara motherboard, RAM, dan prosesor jadi satu. Jadi kalau ada satu part rusak, dia pasti ngerembet ke hal yang lain. Jadi otomatis satu laptop harus diganti. Nah, itu kelemahannya ya. Kemudian kedua, harganya lebih mahal dibanding PC dengan harga yang sama ya. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, ini otomatis ya. Dia karena movable, praktis, harganya lebih mahal. Dengan spek yang sama jika dibandingkan dengan PC ya. Nah, kelemahan yang selanjutnya itu tidak upgradable. Nah, di sini saya bilang part tertentu. Jadi di laptop ini yang bisa di-upgrade hanya hard disk, storage, dan RAM biasanya. Selebihnya udah nggak bisa dia. Kita mau upgrade motherboard, upgrade prosesor itu udah nggak bisa. Jadi yang bisa di-upgrade hanya RAM saja. Itu pun terbatas ya. Hanya RAM dan hard disk. Hard disk bisa diganti ke NVMe atau SSD ya. Jadi laptop tuh hanya bisa di-upgrade segitu aja. Tapi kalau PC kan bisa di-upgrade banyak. Motherboard, prosesor, RAM, ya kan? Lebih banyak gitu. Nah, dan kelemahan yang ini juga tidak bisa dimodifikasi, otomatis dia laptop hanya segini aja gitu ya. Beda dengan PC ya. Dan harus dicas kelemahannya. Jadi kita harus repot ngecas gitu ya. Kadang kalau kita lupa bawa charger, nah kan kelimpungan jadinya. Makanya jadi kita harus selalu ingat dan harus dicas juga, harus dicas terus, itu kelemahannya. Nah nih, ini di sini saya kasih contoh spek komputer ya. Ini contoh aja Intel Core i3 generasi 10, RAM 16, GPU-nya GTX 1650. Ini power supply-nya 550 watt, motherboard Steel Legend B460. Ini SSD 256GB, hard disk 1 TB. Nah, ini per April 2021 ini kalau dilihat di e-commerce online, toko online, ini harganya lebih kurang 8,75 ya. Ini lebih kurang kisaran aja ya. Nah, kalau dengan spek begini, kalian ini bisa mendapatkan performa yang middle to high lah. Jadi udah lumayan lah ya. Ini meskipun Intel Core i3 tapi dia generasinya udah generasi 10 gitu. Ya, RAM juga udah bagus 16. Ini GPU-nya juga udah oke, 1650 GTX. Nah, motherboard-nya juga ini bisa upgradable nanti. Untuk kalau mau upgrade ke Intel Core R5 itu bisa upgradable. Nah, jadi ini kalian dengan spek begini, ini bisa setengah editing, setengah gaming. Ini yang editing dan gaming yang middle, yang menengah, yang cukup bagus lah gitu ya. Jadi kalian editing pakai Premiere Pro itu bisa. Kalau untuk Filmora apalagi. Nah, kalau kalian buat main game itu, main Tomb of Raider, terus Cyberpunk ini masih bisa lah gitu ya. Jadi ini PC yang cukup lumayan ya untuk menengah ke atas gitu ya. Tapi ini 8,75 ini hanya CPU ya. Ini hanya CPU, di luar monitor, keyboard, casing ya. Kalian perhatikan ya. Ini saya kasih contoh aja speknya gini ya. Nah, perlu diingat juga kalau di CPU-nya
ini ada PSU ya. Nah, PSU ini penting juga untuk ketahanan komputer kalian. Karena PSU ini seperti ibaratnya nutrisi yang menjalankan semua part-part komputer kalian gitu. Nah, jadi beda halnya dengan di laptop. Kalau laptop kan dayanya hanya dari listrik. Kalau ini kalau PC ini dari listrik itu masuk ke PSU dulu, dikelola oleh PSU, power supply, sehingga lebih performanya bisa lebih tahan lama gitu. Itulah keunggulan dari PC ya. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Jadi kesimpulan ini kembali lagi kepada budget kalian berapa dan keperluan masing-masing gitu ya. Ini maksudnya budget ini, kalian punya budget 4 juta. Itu bisa maksimal hanya untuk keperluan office lah. Ya, keperluan office, browsing, untuk Zoom, untuk sekolah online bisa. Tapi kalau udah editing agak berat, udah sulit ya kalau budget sekitar 4 jutaan gitu ya. Nah, kalau budget kalian sekitar 7-8 juta, itu laptop masih bisa untuk menjalankan editing gaming yang menengah. Tapi menengahnya agak low dikit gitu ya. Tapi kalau budget kalian udah di atas 12 juta, itu bisa kalian untuk editing agak berat dan gaming agak berat. Gitu. Jadi gitu aja. Jadi menurut Mas itu kesimpulannya akan kembali lagi kepada budget dan keperluan masing-masing. Budget nanti akan disesuaikan ya dengan keperluan kita ya. Jadi kalian tuh perlunya apa dulu gitu? Untuk editing, gaming, atau setengah gaming setengah editing, atau hanya untuk office. Nah, nanti bisa kalian sesuaikan ya, sesuai dengan faktor poin-poin yang tadi kita utarakan ya. Jadi gitu aja. Kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat, kalian bisa tolong subscribe dan like ya. Makasih guys. Thank you.